Mereka terjebak dalam siklus kemiskinan di mana harga garam hanya berkisar Rp500 per kilogram, sementara beban kerja mencapai 17 hingga 18 jam per hari. Pendapatan harian mereka hanya sebesar Rp8.400 dengan menanggung 2 hingga 3 orang anak, diperparah juga oleh geografis di mana tanah yang kurang subur sehingga tidak ada alternatif pekerjaan lain. Kerentanan sosial seperti perceraian juga memperburuk keadaan, meninggalkan perempuan sebagai kepala keluarga tanpa adanya dukungan. Dampaknya tampak pada rumah yang rapuh, anak putus sekolah hingga kekurangan gizi. Kemiskinan di Dusun Medang bukan disebabkan kelalaian individu semata, melainkan sistem yang memaksa kelompok rentan untuk bergantung pada sumber daya rendah tanpa adanya alternatif yang layak. Kondisi kemiskinan di Dusun Medang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penghasilannya rendah dan sumber daya alam yang terbatas membuat warga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya banyak anak mengalami kekurangan gizi, produktivitas kerja yang menurun, serta kualitas hidup masyarakat yang semakin rendah. Karena pendidikan tidak menjadi prioritas, banyak anak putus sekolah dan memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan yang sulit diputus. Karena tanpa pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk memperbaiki taraf hidup menjadi semakin kecil. Secara keseluruhan, kemiskinan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan masalah kesehatan ini saling berkaitan untuk membentuk sebuah dampak sosial yang meluas, yang mana menjadikan kesejahteraan menurun, menghambat pembangunan desa, serta melemahkan kemampuan masyarakat Dusun Medang untuk berkembang dan mandiri. Jadi, terdapat beberapa penyebab utama yang menjadi permasalahan di Desa Medang. Yang pertama adalah kemiskinan struktural yang terjadi berkepanjangan dengan penghasilan yang sangat minim. Lalu yang kedua, itu beban kerja yang sangat berat dengan jam kerja fisik yang sangat panjang. Lalu yang ketiga, terbatasnya sumber pendapatan yang didapatkan oleh petani garam ini sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat, rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka sulit sekali mengakses informasi dan teknologi yang nantinya dapat membantu mereka dalam meningkatkan produksi. Lalu yang terakhir itu minimnya bantuan dari pemerintah sehingga mereka itu kesulitan mengatasi masalah yang didapatkan. Komunitas yang paling terdampak dari permasalahan ini adalah para petani garam wanita, terutama janda dan kepala keluarga perempuan di daerah pesisir Dusun Medang. Mereka harus mengemban peran ganda sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga sejak kehilangan suami. Mereka bekerja lebih dari 12 jam setiap hari dengan penghasilan hanya berkisar antara Rp6.000 hingga Rp8.000 saja. Hal ini membuat mereka hidup dalam kemiskinan, bahkan banyak keluarga hanya bisa makan 1-2 kali saja per harinya. Selain itu, kurangnya pengetahuan akan garam beriodium dan minimnya modal serta teknologi membuat produk mereka sulit bersaing di pasaran. Akhirnya, mereka harus terjebak dalam produksi tradisional dan hasil ekonomi yang stagnan. Anak-anak mereka pun banyak yang putus sekolah demi membantu orang tua, yang menghasilkan kemiskinan terus diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu, apakah permasalahan di Dusun Medang ini dapat dijelaskan melalui teori psikologi? Tentu saja bisa. Mari kita analisis berdasarkan teori psikologi komunitas. Teori yang pertama adalah teori partisipasi, di mana kemiskinan itu muncul bukan hanya karena keadaan sosial ekonominya saja, tetapi juga karena rendahnya keterlibatan antar masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Lalu, yang kedua adalah teori pemberdayaan. Nah, pemberdayaan di sini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan ketika individu dapat memiliki kontrol, akses, dan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dalam kehidupannya. Namun di Desa Medang tidak demikian. Lalu yang ketiga adalah teori sistem ekologis, di mana kesejahteraan masyarakat itu merupakan kombinasi atau perpaduan antar level, mulai dari level individu, mikrosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Tetapi yang ada di Dusun Medang ini merupakan permasalahan yang ada karena adanya ketimpangan antar level yang ada, mulai dari permasalahan keterbatasan ekonomi, budaya yang patriarki, kebijakan yang tidak berpihak kepada petani, lalu yang terakhir adalah siklus kemiskinan antar generasi. Oke, bareng aku kita analisis apa aja sih variabel psikologis yang menjadi penyebab dari kasus kali ini. Yang pertama adalah learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Secara sederhana, ini adalah perasaan pasrah dan tidak berdaya yang muncul setelah seseorang berulang kali terpapar pada situasi yang tidak dapat ia kendalikan. Pada kasus Dusun Medang, pada perempuan ini bekerja keras secara fisik namun secara ekonomi hasilnya nihil. Akhirnya mereka menginternalisasikan keyakinan tidak ada tindakan yang dapat mengubah keadaan kami, sehingga
sehingga mereka secara pasif dan memilih kondisi tersebut apa adanya. Variabel yang kedua adalah low self-efficacy atau rendahnya keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya menjalankan tindakan sesuatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena perempuan ini berulang kali mengalami kegagalan dan berusaha mencapai kesejahteraan mereka, jadi mereka mulai melakukan kemampuan mereka sendiri. Variabel yang ketiga adalah low self-esteem, penilaian seseorang terhadap nilai dirinya sendiri. Ketimbangan kronis antara usaha yang maksimal dan hasil yang minimal secara finansial yang pada akhirnya memperkuat keputusan mereka untuk bertahan dalam pekerjaan yang tidak menguntungkan. Yang terakhir adalah variabel status quo bias atau yaitu kecenderungan kognitif untuk menerima kondisi yang ada atau mempertahankan pilihan default saat dihadapkan pada keputusan yang sulit dan berisiko. Mereka secara psikologis memilih untuk menghindari resiko kegagalan penjualan garam beriodium yang pasarnya belum pasti, meskipun itu mereka harus menerima kekurangan finansial setiap hari. Nah, jadi terdapat beberapa strategi intervensi yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Desa Medang ini. Salah satunya adalah penyuluhan terkait manfaat dari garam beriodium. Garam beriodium ini tentunya memiliki banyak sekali manfaat, khususnya pada ibu hamil. Pada ibu hamil, garam beriodium ini dapat mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan metabolisme tubuh pada janin dan ibu hamil tersebut. Nah, jika kekurangan garam beriodium ini dapat memberikan risiko yang sangat buruk, diantaranya adalah mengalami keguguran dan bayi meninggal saat melahirkan. Lalu yang kedua, garam beriodium ini juga dapat mengurangi risiko penyakit tiroid. Nah, lalu garam beriodium ini juga dapat mencegah penyimpanan lemak secara berlebihan pada tubuh, memaksimalkan dalam pemanfaatan kalsium dalam tubuh, lalu meningkatkan kematangan organ reproduksi. Strategi kedua yang bisa kita lakukan adalah penyuluhan literasi nilai ekonomi garam beriodium. Tujuan yang pertama dari penyuluhan ini adalah mengajarkan mereka analisis biaya produksi yang realistis, di mana mereka harus ikut memperhitungkan biaya produksi, biaya operasional, nilai waktu kerja sebagai hal yang mengurangi laba, bukan lagi sekedar pengeluaran operasional rumah tangga. Yang tujuan kedua adalah mengembangkan keterampilan dalam menentukan harga jual yang wajar atau fair pricing untuk garam beriodium. Harga garam beriodium harus lebih tinggi karena ia mencakup biaya tambahan iodium dan biaya proses iodisasi. Tujuan yang ketiga adalah memperluas akses pemasaran, pastinya untuk menghilangkan kekhawatiran keterbatasan pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama agar bisa meningkatkan daya tawar mereka terhadap pedagang perantara dan memfasilitasi penebusan di pasar luar daerah mereka, mengubah persepsi risiko menjadi sebuah peluang. Intervensi selanjutnya dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pemrosesan dan segmentasi pasar garam non-iodium. Untuk proses pembuatan garam non-iodium sendiri dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu dengan pengumpulan air laut, di mana para petani garam akan mengalirkan air laut melalui pasang surut ke dalam kolam penampungan. Lalu langkah yang kedua adalah proses evaporasi, di mana air laut dibiarkan di bawah sinar matahari hingga menguap. Lalu langkah yang ketiga adalah pembentukan kristal garam. Air yang telah menguap perlahan akan membentuk kristal garam, lalu dikumpulkan secara manual untuk dikeringkan kembali demi menjaga kualitas. Lalu proses yang terakhir ada penyaringan dan pengemasan. Garam akan disaring untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikemas sesuai kebutuhan pasar. Lalu, di mana sih rekomendasi segmentatif pasar untuk garam non-iodium ini? Yang pertama ada industri bahan baku dan industri kimia. Hal ini karena pada industri ini garam non-iodium dihargai lebih tinggi karena spesifikasinya yang lebih bagus. Lalu yang kedua adalah distributor dan grosir garam industri. Hal ini karena distributor memiliki mitra yang luas sehingga masyarakat bisa dijadikan sebagai salah satu mitranya. Lalu yang terakhir adalah pasar spesifikasi atau garment atau self finishing. Hal ini karena banyak konsumen premium yang mau mengeluarkan uang lebih untuk membeli garam yang lebih premium lagi.